Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Nah, teman-teman ada yang udah pernah nonton film A Beautiful Mind nggak? Nah, kalau ada yang udah pernah nonton, jangan lupa ya baca juga bukunya. Bukunya itu ditulis oleh Sylvia Nasar, karena di situ ada beberapa hal yang tidak bisa kita temukan di filmnya ya. Nah, kali ini saya mau mengungkapkan beberapa kisah-kisah tentang John Nash yang tidak semanis di filmnya ya. Nah, gini teman-teman, bagi orang yang mengenal dia ya, kalau kita ngelihat di film itu begitu dia itu baik, dia itu dicintai oleh istrinya dan sebagainya, itu kesannya ya baik aja. Tapi bagi orang yang mengenalnya, itu John Nash itu orangnya angkuh dan kurang sensitif terhadap orang lain. Nah, ini nggak ada kan di film. Bahkan sebelum dia mengalami gangguan skizofrenia ya. Namun orang lain ya, orang-orang di sekitar dia itu sangat toleran terhadap kondisi dia gitu. Nah, apalagi mengingat kemampuan matematis dia yang memang juga sangat jenius gitu ya. Nah, kemudian John Nash itu memang kerjanya di University of Princeton. Nah, perlu diketahui ya, John Nash tidak mengalami halusinasi visual gitu, tapi dia hanya halusinasi berupa suara yang merendahkan dirinya. Terus kemudian wahamnya juga nggak seberat seperti di film gitu ya. Namun ya untuk keperluan film ya kan nggak mudah gitu memvisualisasikan apa yang dialami, sehingga dia kemudian si Ron Howard-nya mencoba memvisualisasikan itu supaya masyarakat lebih mudah memahaminya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di film betapa hubungan cintanya itu dengan istrinya itu begitu luar biasa, mengharukan, menginspirasi. Ya mungkin iya untuk menginspirasinya, tetapi sebenarnya juga itu tidak seindah di filmnya gitu. John Nash sendiri dia pernah selingkuh gitu, dan dia punya anak dari wanita lain selain istrinya gitu ya. Dia juga punya pengalaman homoseksual. Itu banyak dibahas kalau kita baca di internet, itu banyak sekali yang membahas aspek kehidupannya dia ini yang tidak terungkap di film. John Nash juga seperti orang dengan skizofrenia pada umumnya, dia nggak merasa dirinya sakit gitu, sehingga dia pernah dendam sama istrinya karena istrinya membawa dia rawat paksa ke rumah sakit gitu. Nah, tentu aja itu juga berpengaruh pada hubungan dia dengan istrinya kan, karena dia merasa paranoid, merasa nyalahin istrinya. Gue nggak gila kok misalnya ya, karena zaman tahun itu juga di Amerika stigma terhadap gangguan jiwa juga masih sangat besar. Stigma gila ya dalam tanda kutip itu juga masih banyak, bahkan sekarang pun masih di negara maju. Tapi udah jauh berbeda dibanding dengan zamannya John Nash itu. Sehingga John Nash merasa gengsi banget, merasa malu banget dia dibawa rawat paksa ke rumah sakit gitu ya. Belum juga terapinya zaman itu masih membuat trauma pasien. Nah, kalau kita lihat di videonya tuh kan dia disuntik tuh, kemungkinan tuh disuntik insulin sehingga dia menginjus kondisi koma, dan kemudian ketika dia mulai sadar kembali dia fresh gitu, ibaratnya seperti itu, kayak orang di ECT juga kan, disetrum gitu. Nah, akibatnya dia dendam pada istrinya. Bahkan setelah pulang dari perawatan dia menjauh dari istrinya si Alicia gitu. Nah, kemudian
dia mengalami fase mania, dia jadi manik ya, kurang lebih sekitar 3 tahun. Nah di situ si Alice nih nggak kuat dia menghadapi suaminya yang kondisinya manik terus selama 3 tahun ini. Akhirnya dia memutuskan untuk bercerai dari Jones. Nah kemudian Alicia menikah lagi dengan orang lain, tapi karena Jones nggak ada yang ngerawat, dia akhirnya karena hatinya tersentuh gitu, biar gimana ini juga mantan gue nih, mantan suami, akhirnya dia tetap ngerawat Jones sebagai seorang teman gitu. Bahkan dia membiarkan Jones tetap tinggal di rumahnya supaya si Jones tidak jadi gelandangan di rumahnya si Alicia loh. Nah sejak pulang ke rumah Jones tidak pernah minum obat lagi. Tidak seperti di film di mana dia bisa berinteraksi dengan baik di perpustakaan. Jones jadi sosok misterius yang terasing gitu. Kadang ia meninggalkan rumus-rumus di papan tulis atau di kertas yang dia sisipkan tuh di bawah pintu bawah pintu ruang-ruang dosen ya. Nah Ness kemudian mengklaim bahwa gejala-gejala skizofrenianya itu mereda berkat kemampuan logikanya. Namun sebenarnya hal itu diragukan gitu. Para ahli juga tahu nggak mungkin hanya dengan itu aja kan. Nah, tetapi memang faktanya gejala skizofrenia ada juga yang mereda ketika usianya lanjut. Ya tentu aja, karena kalau lanjut masalahnya lain lagi nih. Masalahnya jadi pikun dan sebagainya gitu, Alzheimer, demensia gitu. Sehingga dia juga udah nggak penting lagi masalah dia halusinasi apa enggak, ya itu ya udah lansia gitu loh, dia juga nggak harus bekerja dan sebagainya. Nah kemungkinan besar ya kalau di film kan diagnosanya skizofrenia, tapi kemungkinan besar diagnosa lebih tepatnya untuk Jones ini adalah gangguan skizoafektif gitu. Nah, memang banyak yang setelah diobatin gejala skizofrenia mereda, kemudian tinggal gejala gangguan moodnya, mood bipolar. Makanya nggak heran kalau dia tadi dia halusinasinya hilang gitu. Akibatnya dia nggak perlu lagi tuh namanya membedain, oh dia anak itu kok tidak bertambah tua, nggak gitu. Kemungkinan dia diobatin gejala psikotiknya menghilang, makanya sisanya tinggal gejala gangguan moodnya. Ini menurut dugaan para ahli gitu ya. Nah, jadi nggak heran kalau dia nggak minum obat pun dia masih bisa bertahan, karena dia sebenarnya lebih ke gejala bipolarnya gitu yang lebih dominan, walaupun dia ada gejala psikotik khususnya ketika dia mengalami gejala kekambuhan. Ya akibatnya walaupun dia ini ya resikonya ya hidupnya juga jadi kurang baik gitu, dia bermasalah tetap, artinya dia susah juga diterima oleh orang lain karena dia masih dikuasai oleh gejala gitu ya. Nah kemudian Alicia menikahi Jones kembali setelah dia menerima Nobel di usia kurang lebih 66 tahun. Nah sebenarnya di balik keberhasilannya si Jones ini, yang lebih luar biasa lagi adalah kemurahan hati istrinya yaitu Alicia, yang terus merawat dia meskipun dia udah bukan istrinya lagi gitu, dan bahkan dia nerima kembali si Jones. Nah inspirasi dari film ini yang sesungguhnya adalah Alicia itu. Alicia lah yang memungkinkan kisah ini terjadi. Dialah caregiver yang super, dia yang luar biasa gitu. Nah karena itu teman-teman semua, mari kita belajar nih dari kisah ini bahwa caregiver itu perannya sangat penting terhadap pemulihan ODGJ. Berilah kepercayaan pada caregiver untuk memandu kita. Misalnya kalau disuruh minum obat, ya kita harus nurut gitu. Dia ajak
konsul ke rumah sakit nurut, jangan malah dendam gitu, jangan, karena caregiver nggak punya kepentingan apapun bagi ODGJ kecuali untuk membantu dia pulih. Dia yang melihat sehari-hari perubahan pikir, emosi, dan perilaku yang dialami oleh orang dengan gangguan jiwa gitu ya teman-teman. Jadi meskipun kehidupan si Jones sendiri ya cukup memberikan harapan bagi kita bahwa orang dengan gangguan jiwa bisa berkarir setinggi-tingginya, bahkan melebihi lebih banyak orang yang tidak mengalami skizofrenia, karena bayangin aja dia meraih hadiah Nobel, satu prestasi yang luar biasa gitu. Tapi di sisi lain itu hanya bisa terjadi apabila orang tersebut mendapatkan dukungan dari lingkungan terdekatnya dengan maksimal gitu ya, termasuk teman-temannya di University of Princeton yang terus memberikan dia peran di dalam lingkungan kampus. Terus kemudian di perpustakaan sendiri dia diterima, dimana dia pulang keluar masuk dengan kondisi yang perilakunya aneh dan sebagainya, itu tetap difasilitasi. Sehingga kita jangan lupa bahwa the whole story gitu, cerita yang keseluruhannya ada peran-peran orang yang mendukung seorang ODGJ yaitu Jones bisa mencapai tingkat kesuksesan yang tertinggi gitu teman-teman. Oke, semoga informasi ini berguna buat teman-teman. Jangan lupa komentar dan klik subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.